이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang apa itu cloud computing. Cloud computing itu merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Untuk skala perusahaannya mungkin mereka dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja dengan mudah melalui aplikasi atau sister user yang tidak perlu dimiliki instruktur. Mereka juga bisa mengelola dan memantau server yang disediakan oleh penyediaan layanan cloud. Nah, sistem ini ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu public cloud dan private cloud. Public cloud merupakan sistem jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Sistem pada teknologi ini juga mengandalkan internet sebagai pusat jaringan loh. Sedangkan private cloud adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna pengoperasiannya sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Yang membedakannya dengan jenis public adalah pada aksesibilitas jaringan, seperti namanya jenis ini, hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah terkoneksi. Jenis cloud ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan dan privat yang tinggi. Di sini juga ada jenis-jenis cloud computing. Yang pertama itu ada platform as a service, bisa disebut juga dengan PaaS. Yang kedua, infrastructure as a service, yang bisa disebut juga dengan IaaS. Ya, dan yang ketiga, software as a service, bisa disebut juga dengan PaaS. Nah, dalam model PaaS ini, penyediaan layanan cloud menyediakan berbagai komponen sumber daya seperti server, database, dan komponen pendukung lainnya. Sedangkan di IaaS, model IaaS memungkinkan Anda untuk tidak perlu memiliki hardware komputer selama Anda memahami tentang bagaimana mengelola software komputer. Dan yang buat software as a service bisa disebut juga dengan SaaS. Dalam model SaaS, penyediaan layanan memiliki peran untuk memelihara dan mengelola hardware aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Adapun cara kerja cloud computing. Dalam proses penggunaannya, cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Cloud computing terletak di pusat data, sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti Xcrypt atau firewall. Setelah data diproses dan digunakan ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputer yang tersedia pada sistem cloud data. Kemudian, hasil pengolahan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Nah, di sini juga ada manfaat cloud computing. Yang pertama itu ada hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem mereka. Yang kedua, ada pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgent user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software. Yang ketiga, keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini bisa dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi atau proteksi.
Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan siber. Di sini pun ada keuntungan dan kekurangan cloud computing. Untuk keuntungannya, sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah, karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Yang kedua, aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber data komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Dan yang ketiga, keamanan data lebih baik karena penyediaan layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terskripsi dengan baik serta adanya disaster referensi plan. Di balik kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang bisa didapatkan dari pengguna sistem ini. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet dalam proses pengolahan dan transfer jaringan data. Dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Yang kedua, keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyediaan layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah besar transfer jaringan tersebut. Di sini juga ada contoh pengguna cloud computing. Pada dasarnya, sistem ini bisa digunakan pada banyak layanan. Misalnya, Anda bisa menggunakan sistem ini untuk layanan hosting web. Hosting web merupakan layanan yang menyimpan situs atau aplikasi yang akan memudahkan akses user ke berbagai perangkat lainnya. Setiap aplikasi atau situs tersebut bisa juga terdiri dari banyaknya file seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Untuk menghindari load balancing, interview atau perusahaan akan menggunakan cloud computing untuk mengurangi hambatan transfer data dari sistem pusat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.